أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah 4 tahun tinggal bersama Abu Talib, tepat umurnya 12 tahun, Abu Talib pada saat itu akan mengadakan perjalanan ke negeri Syam di utara Jazirah Arab, ingin mengadakan perjalanan perniagaan, coba bawa barang dagangan dari Mekah ke negeri Syam gitu. Lalu yang terjadi apa? Nabi SAW waktu umur 12 tahun tidak tahu apa sebabnya tiba-tiba bergantung pada baju Abu Talib dan maksa untuk ikut, dan tidak mau melepaskan pegangan baju kepada pamannya Abu Talib, sampai Abu Talib akhirnya membawa Nabi SAW keluar kota Mekah. Tapi ini ada hikmah ya. Saat tiba di negeri Syam, Abu Talib bersama kafilahnya sempat istirahat di depan sebuah gereja Nasrani, dan pada saat itu ada sebuah keanehan sedikit terjadi. Apa itu? Waktu Abu Talib lagi jalan kafilahnya, ada satu pendeta yang kebetulan melihat dari jendela dari dalam gereja itu, ternyata tiap kafilah lewat selalu diperhatikan, dan memang ada maksudnya dia mencari tahu ini, karena kafilah-kafilah semua dari Jazirah Arab datang, dan pendeta ini sangat tahu kalau zaman itu zaman keluarnya Nabi. Jadi setiap kafilah dari Jazirah Arab selalu diperhatikan sama dia dari jendela gereja, biasa saja, sampai datang kafilahnya Abu Talib ini. Dia dikagetkan ternyata kafilah itu dinaungi oleh awan. Jadi kafilah ini lewat, lagi panas di padang pasir, itu tertutup dengan awan. Maka dia penasaran, pasti ada apa-apa nih. Lalu dia utus pembantunya, gulamnya, kemudian suruh manggil kafilah itu. Suruh singgah, disuruh hidangkan makanan sebanyak mungkin agar mereka mampir di gereja. Maka dipanggillah, mampirlah Abu Talib dengan teman-temannya semua. Lalu pada saat itu mereka menitipkan Nabi SAW untuk menjaga barang-barang mereka. Jadi Nabi SAW disuruh jaga barang, umurnya 12 tahun, suruh duduk di situ. Waktu mereka sementara makan, pendeta ini terus perhatikan satu persatu wajahnya. Rupanya ada sesuatu yang dia ingin cari, tapi dia lihat tidak ada apa-apa, biasa saja, orang-orang ini biasa gitu. Lalu pendeta ini bertanya, apakah masih ada orang yang tidak ikut dengan kalian? Maka Abu Talib bilang, ada satu anak kecil, itu anak saya. Maka pendeta itu bilang, di mana dia? Ada di barang-barang kami di luar. Pendetanya keluar. Dipanggillah Nabi SAW masuk ke dalam gereja. Nabi SAW pun masuk. Begitu masuk, langsung pendeta ini duduk dan memperhatikan wajah Nabi SAW, lalu bertanya kepadanya. Dia bilang, saya tanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Apa itu Lat dan Uzza? Nama dua patung yang disembah di Mekah. Jadi orang Quraisy ini kalau sumpah pakai nama itu, kan tidak boleh sumpah atas nama patung gitu. Waktu itu pendeta ini ingin menguji Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Jangan engkau sebutkan nama kedua benda tersebut, karena itu sesuatu yang sangat saya benci. Nabi SAW memang dari kecil tidak pernah sembah berhala gitu. Lalu pendeta ini penasaran, ditanya lagi, mana ayahmu? Nabi SAW mengatakan, ayah saya sudah meninggal. Ibu kamu di mana? Ibu saya sudah meninggal. Ditanyalah beberapa pertanyaan, sampai akhirnya dia mengatakan, hai anak kecil, kata pendeta ini, apakah engkau mengizinkan aku untuk melihat pundakmu? Maka Nabi SAW mengatakan, silakan. Dibuka baju Nabi SAW, di pundak sebelah kanannya itu ada seperti daging yang muncul, berbentuk seperti hati, itu dikerumuni dengan bulu-bulu tebal, lebat. Semua Nabi punya itu. Itu namanya simbol kenabian. Di pundak sebelah kanan, daging seperti muncul, warna merah, dipenuhi dengan bulu, dan itu semua Nabi punya itu. Waktu pendeta ini lihat, langsung dia kaget dan mencium Nabi SAW. Memegang tangan Nabi SAW, lalu dibawa ke tempat Abu Talib sama teman lagi makan. Ditanya, siapa anak ini? Dia ingin pancing gitu. Abu Talib bilang, ini anak saya. Kata pendeta itu, tidak mungkin anak ini punya ayah. Anak ini meninggal ayahnya waktu umurnya masih 6 bulan di perut ibunya. Pendeta itu tahu rinciannya bukan dari Nabi SAW, dari kisah sebelumnya dia sudah tahu kisah Nabi yang akan keluar itu. Ayahnya meninggal waktu masih umur 6 bulan di perut ibunya, ibunya meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Disebutkan kisah Nabi SAW. Lalu Abu Talib heran, dari mana anda tahu? Langsung dia mengatakan, anakmu ini akan menjadi Nabi nanti. Bawa pulanglah dia ke Jazirah Arab, karena kalau orang Yahudi tahu dia keluar dari orang-orang Arab, maka pasti akan dibunuh. Karena orang Yahudi tidak mau Nabi terakhir dari turunan orang Arab, maunya dari Bani Israel.
Dan sudah pernah saya sebutkan sebenarnya sumbernya satu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah punya Ishak dan Hajar punya Ismail. Nah, dari Ismail ini turun Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Ishak ini ada Yakub. Yakub ini nama lainnya dia Israel. Jadi Israel itu namanya Nabi Yakub sebenarnya sekarang, dipakai sama mereka. Kalau dikatakan Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Yusuf, ada kemudian Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Nah, mereka berharap setelah Isa dan Musa itu keluar dari Bani Israel juga terakhir. Ternyata keluar dari turunan Nabi Ismail. Dan orang-orang Yahudi ini tidak mau masuk Islam hanya karena fanatisme buta, kejahilan. Kalau anda tanya orang Yahudi kenapa tidak beriman, mereka bukan mengatakan Islam tidak benar, karena Muhammad itu keluar dari turunan Ismail. Ismail itu ibunya dulu Hajar. Hajar itu bekas budak. Fanatisme yang tidak perlu gitu. Baik, intinya adalah pada saat itu Abu Talib akhirnya membawa pulang Nabi SAW buru-buru ke Mekah karena percaya dengan apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut.